Halo, jumpa lagi dengan Rosidowati MPD dengan video pembelajaran kali ini untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan ya, mengenai interval fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri. Ini permasalahannya. Misalkan fungsi trigonometrinya adalah Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X, ini intervalnya X antara 0 sampai 180 derajat. Tentukan ya interval fungsi trigonometri ini naik dalam interval apa atau selang yang mana, dan interval fungsi turunnya juga tentukan. Nah, caranya kita selidiki Y aksen yang lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Mengapa demikian? Nah, sekarang mari kita kupas tuntas masalah ini supaya kamu mengerti cara menentukan interval fungsi naik dan turun pada sebuah fungsi trigonometri ya. Ibu ambil contohnya supaya semua fungsi kamu dapat selesaikan dengan mudah. Saksikan video pembelajaran ini sampai tuntas. Ya, kita lanjutkan. Kita bahas masalah yang tadi. Inilah video pembelajaran. Ya, belajar mudah, belajar matematika. Jangan berkata sulit ya. Coba dulu. Pasti Anda bisa. Belajar mudah, belajar matematika bersama dengan Ibu. Sebelumnya Ibu akan ulangi dulu supaya mengerti ya. Jangan hanya menghafalkan cara. Coba lihat dulu. Jadi fungsi trigonometri secara umum saja, misalkan sketsa grafiknya ini. Nah, di titik balik, baik maksimum di sini, di titik balik ini ada garis datar, berarti ya aksennya sama dengan 0. Garis singgung itu datar, kemiringannya 0, ya aksen sama dengan 0. Jika fungsinya naik, nah Ibu ambil satu titik, garis singgungnya miring ke kanan, gradiennya positif, berarti ya aksennya lebih dari 0 itu fungsi naik. Nah, Ibu ambil yang fungsi turun, satu titik, garis singgungnya miring ke kiri, berarti ya aksen kurang dari 0. Ini ya aksen kurang dari 0, fungsinya turun. Jadi menentukan fungsi naik dan turun dari Y aksen gradien. Gradiennya lebih dari 0 berarti fungsi naik. Kurang dari 0 berarti fungsi turun ya. Sudah dibuktikan dengan bilangan. Ini kan permasalahannya. Fungsi trigonometri Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X ya. Tentukan interval fungsi naiknya dan turunnya. Nah, harus kita cari dulu ya aksen sama dengan 0 ya, diturunkan dulu. Jadi batas-batasnya itu titik baliknya ya, itu kita tentukan dari Y aksen sama dengan 0. Cari dulu Y aksen sama dengan 0 ya. Turunkan 2 cos 2X, turunkan min 2 sin 2X harus 0. Bagi 2 cos 2X 1, bagi 2 cos 2X tangan 2X. Berarti tangan 2X sama dengan 1. Nah, tangan 45 kan 1, tangan 225 1. Cukup yang 45 derajat saja. Karena periode tangan 180 ini udah lebih. Nah, diperolehlah X-nya 22,5 derajat ya. Ini kan dibagi 2 nih, bagi 2 periodenya ini. Nah, diperoleh 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Ini titik baliknya nggak perlu dicari, batasnya saja. Nah, sekarang kan tujuannya interval fungsi naik dan turun. Berarti kita gambar garis bilangan. Tadi batasnya selangnya dari 0 sampai 180. 0 tidak ikut serta ya. 180 tidak ikut serta. Nah, Y aksen ya, interval fungsi naik dan turun kan tujuannya. Nah, kita fokus ke Y aksen. Y aksen positif fungsi naik, Y aksen negatif fungsi turun. Nah, gitu kan. Y aksennya dari Y ini
2 cos 2x min 2 sin 2x. Nah, begitu. Sekarang ini batas-batasnya sudah ada 0 derajat, 22,5 derajat, 112,5 derajat, 180 derajat ya. Ini kita peroleh dari perhitungan 0 derajat sama 180 derajat batas. Nah, ambil titik uji bebas. Mau antara 0 sampai sini boleh. Ini nggak istimewa. Antara 22,5 sampai 112,5 derajat boleh. Misalkan saya mau ambil satu titik 45 derajat. 45 derajat, masukkan 45 derajat. 2 cos ya. 2 kali 45 derajat 90 min 2 sin 2 kali 45 derajat. Cos 90, bayangkan grafiknya 0, sin 91, 1 kali min 2 min 2. Ternyata jika X-nya 45 derajat, apanya nih? Y aksennya adalah negatif. Berarti selang antara 22,5 derajat sampai 112,5 derajat, fungsi akan turun. Bagus ya. Ya, kita lanjutkan supaya kamu memahami dengan sangat jelas. Setelah Ibu jelaskan tadi, cara menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X ya. Langkah pertamanya, kamu cari dulu Y aksen sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian diperolehlah 22,5 derajat dan 112,5 derajat ini untuk batas interval. Lalu kita gambarkan intervalnya ya. Dimulai dari 0, 22,5 derajat, 112,5 dan 180. Ini batas-batas intervalnya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Nah, jadi batas interval kita peroleh dari Y aksen sama dengan 0. Baru kita akan menentukan interval fungsi naik dan turun ya, dengan mengecek Y aksen. Y aksen dari fungsi yang diberikan dari soalnya. Nah, ini turunannya kan 2 cos 2x, turunannya min 2 sin 2x. Ini turunan pertamanya. Nah, kita uji turunannya apakah positif, apakah negatif. Dari batas-batas interval ini, pilih salah satu sudut. Saya mau yang gampang aja, misalkan 45 derajat. Berarti 45 derajat ini di interval 22,5 sampai 112,5. Nah, ini ya, masukkan ke Y aksen. X-nya 45 derajat gitu. Jadi 2 cos 90 seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini 0 kan, sin 91 kali min 2 ternyata negatif. Kalau satu titik sudut saja sudah kita uji negatif, pasti semua sudut yang ada di selang 22,5 derajat sampai 112,5 derajat, Y aksennya negatif ya. Ini nggak ikut, ujung-ujungnya nggak ikut ya. Kalau Y aksen yang ujung ini, batas interval ini 0 dia. Ini pasti 0 Y aksennya, yang ini Y aksen pasti 0. Yang ini juga Y aksen pasti 0, Y aksen pasti 0. Jadi yang ini jawabannya negatif ya, di antara 22,5 derajat sampai 112,5 derajat ya, di antara. Setelah kamu hitung tadi nilai Y aksen untuk yang X-nya 45 derajat, Y aksennya adalah negatif ya, negatif. Nah, ini 45 derajat kan berada di sini. Nah, di antara 22,5 derajat sampai 112,5 derajat sudutnya banyak. Kalau kamu coba nanti dimasukkan ke Y aksen pasti negatif. Yang sebelumnya kamu coba pasti positif. Sesudahnya yang ini pasti positif, dia akan berganti positif, negatif, memiliki sifat seperti itu ya. Nah, ini merupakan fungsi yang selalu berganti Y aksennya ya. Mungkin apa Bu definisinya ya untuk fungsi-fungsi trigonometri yang disampaikan di SMA ini
fungsinya berganti-ganti, positif, negatif, positif. Nah, Y aksennya ya, Y aksennya positif, Y aksennya negatif, Y aksennya positif. Nanti untuk lebih mendetail kenapa berganti-ganti di dalam video pembelajaran yang lain ya. Sekarang untuk SMA disampaikan yang selalu berganti. Bu, saya nggak percaya Bu, bagaimana caranya? Kalau saya nggak percaya, silahkan diambil misalkan sudut yang di sini 150 derajat, substitusi ke Y aksen. Gitu. Nah, jadi yang manakah fungsi naik, di manakah fungsi turun? Jawabannya adalah, nah, fungsi naik saat Y aksennya positif, yang ini positif, ini Y aksen, berarti fungsi naik dalam interval selang antara 0 sampai 22,5 derajat dan 112,5 derajat sampai 180 derajat. Ini cara membacanya X lebih dari 112,5 derajat dan X kurang dari 180 derajat. Fungsi turun tentunya yang ini. Ya. Di antara 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Itulah fungsi naik dan fungsi turun. Tibalah sekarang pada kesimpulan supaya kamu tidak bingung lagi. Nah, tibalah pada kesimpulan dari video pembelajaran ini menentukan interval fungsi naik dan turun. Lihat, fungsi trigonometrinya adalah Y sama dengan sin 2X tambah cos 2X ya. Interval fungsi naiknya di mana? Nah, caranya langkah pertama, cari dulu batas-batas interval dengan cara Y aksen sama dengan 0. Turunkan. Nah, sederhanakan. Turunan sin 2X, 2 cos 2X turunkan ini. Bagi 2 cos 2X ini hasilnya. Bagi 2 cos 2X tangen 2X. Berarti tangen 2X sama dengan 1 kan? Tangen 45. Cukup yang untuk tangen cukup 1 ya. Jadi 2X sama dengan 45 derajat. Nah, diperolehlah K0 45 derajat. Ini dibagi 2, bagi 2. Tuh K-nya 0, 22,5 derajat. K-nya 1 sampai ini dibatasi 112,5 derajat. Nah, batas intervalnya itu ya 0 derajat soal yang diberikan. Nah, intervalnya nih 0 derajat. Diminta selangnya antara itu ya, lalu 22,5, 112,5 dan 180. Setelah menentukan batas interval, selidiki ya aksen yang positif mana, yang negatif mana. Y aksennya, turunannya 2 cos 2X, turunannya min 2 sin 2X. Nah, selidiki turunan yang positif di mana, yang negatif di mana. Ambil satu titik derajat sudut bebas. Misalkan yang 45 derajat berarti ada di sini. 45 derajat. Masukkan ke Y aksen, dihitung. Oh, negatif. Kalau negatif berarti fungsi itu turun gitu ya. Miring ke kiri, turun. Y aksen, ini Y aksen ya. Y aksennya negatif, ini fungsi turun. Yang lainnya sebelum dan sesudahnya untuk fungsi trigonometri ya. Di SMA yang diberikan positif, sesudahnya positif, nanti negatif, positif, negatif. Akan berulang-ulang. Nah, dengan demikian soal yang tadi Y sama dengan sin 2X plus cos 2X ya, fungsi akan naik dalam interval ini nih. Nah, 0 derajat dan 22,5 derajatnya nggak ikut serta di antara. Dan fungsi naik di selang sini. Di antara. Jelas fungsi turun, lihat yang negatif, Y aksennya. Nah, inilah kesimpulannya. Fungsi turun dan fungsi naik. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai interval fungsi naik dan turun. Ibu berikan contoh, kamu pasti dapat menyelesaikan dalam bentuk fungsi trigonometri apapun ya.
Sampai jumpa lagi, semoga video ini bermanfaat dan membantu dan meningkatkan minat belajar Anda di dalam matematika. Sampai jumpa.